Dengan legowo, Andika kemudian menuju mobil untuk kembali ke tahanan di Polresta Bandar Lampung. Caca ikut menemani. Setelah beberapa saat dalam tahanan, Caca kemudian terlihat pingsan dan harus digotong keluar oleh Andika. Nggak ada, kami keluarga bebas semua, nggak ada. Ini seolah-olah lebih-lebih dari teroris apa ini dia. Saya akan memakai kembali nama asli saya, nama lahir saya. I just had a feeling this is the right moment to do it, to change. Inilah pernikahan yang paling dramatis sekaligus mengharukan. Ya, Sabtu lalu Andika akhirnya resmi menikahi Caca. Caca adalah wanita yang sebelumnya dilaporkan telah dibawa kabur oleh Andika tanpa seizin orang tuanya. Andika pun dilaporkan dan harus mendekam dalam tahanan. Perdamaian kemudian digelar. Andika bersedia menikahi Caca. Uniknya, meski sudah berdamai, Andika masih tetap dibui. Dan jadilah Andika menikah di bawah pengawalan polisi. Waktu untuk melaksanakan ijab kabul pun dibatasi hanya 2 jam saja. Masa mobil. Andika gimana perasaan menikah? Itu kan nggak tahu di untuk Udah di ya ngikut aja. kondisinya kesehatan gimana di dalam? Lagi nggak enak badan. Untuk menyambut mempelai pria. Kepada mempelai pria kami ucapkan selamat datang. Nanti gue ngerasain. Jangan pingsan, Pak. Dekat aja. Terus mana nih? Apa misi Pak? Status sebagai tersangka jelas membuat Andika tak nyaman. Namun inilah realita yang harus ia terima. Ijab kabul pun dilakukan sesingkat mungkin demi mengejar tenggat waktu yang diberikan pihak kepolisian. Mahesa Andika Setiawan bin Suprapto. Saya nikahkan anak kandungku Hairun Nisa dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hairun Nisa dengan mas kawin tersebut. Ya, Yos. Dah. Ada jalan lain. Sudah, Yos. Yos. Usai ijab kabul, kedua pengantin mengadakan konferensi pers. Andika yang belum sempat makan kemudian dibawa ke dalam rumah untuk bersantap bersama keluarga. Sayangnya waktu sudah habis. Polisi memaksa Andika untuk kembali ke tahanan. Kericuhan tak terhindarkan. Ibu Andika bahkan sampai jatuh pingsan. Anak saya baik-baik loh. Kenapa sih nggak bisa dia? Ya maksudnya ini kan dari anaknya mau makan dulu, ya sabar dulu Bu. Kan gitu loh. Jangan diuber-uber gitu loh.
kenapa kalau mau dikasih makan kenapa nggak tadi katanya. Nah jadi kan dia merasa ya gimana orang mau sebutnya baru sekarang mau ngasih makan itu urusan perut loh. Orang tua mana yang nggak sakit? Bukan masalah dengan keluarga gitu loh. Nggak ada, kami keluarga bebek semua, nggak ada. Ini seolah-olah lebih-lebih dari teroris apa ini dia. Nggak bisa bernapas benar. Berat apapun perjalanan yang gue jalanin sekarang, gue anggap enteng aja. Kayak dengan kakaknya Nisa yang gak ada lelahnya nasihatin gue. Om Esa gak pernah letih didik gue. Makasih Om. Allah kabar. Buat Nisa apa? Nisa, ada yang disampaikan Nisa? Nggak terima aja Andika diginiin. Jujur nggak terima banget. Dengan legowo, Andika kemudian menuju mobil untuk kembali ke tahanan di Polresta Bandar Lampung. Caca ikut menemani. Setelah beberapa saat dalam tahanan, Caca kemudian terlihat pingsan dan harus digotong keluar oleh Andika. Nggak boleh. Sedih lah, yang jelas sedih ngeliatnya, nggak mungkin lah. Nggak punya perasaan sedih tuh nggak mungkin banget kan. Ya mau maksain juga itu lagi, kembali lagi. Kalau mau maksain juga nggak mungkin kan, emang udah hukumnya begitu. Ya makanya minta semoga cepet-cepet aja lah Andika bisa keluar, minta doanya buat semuanya juga. 4 kali sudah Andika menikah. Dari keempat pernikahan tersebut, pernikahan inilah yang paling dramatik dan menguras air mata. Meski perih karena tak bisa tinggal bersama sang istri, namun Andika merasa inilah pernikahan paling istimewa dalam hidupnya. Jujur kalau kata hati sih masih pengen berdua, masih pengen kita bercanda. Tapi nggak bisa kita ngelawan hukum. Andika tetap ditahan dikarenakan adanya satu pasal baru, yaitu pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Saya ngikutin aja apa peraturan yang ada di Indonesia ini, saya ikut aja. Kayak mana dan jalannya seperti apa, saya ikutin aja. Secara resmi Andika akhirnya menikahi Caca. Namun sayangnya pernikahan itu tak lantas membuat Andika bebas dari tahanan. Usai mengucapkan ijab kabul, Andika langsung digiring ke selnya. Berbeda dari Andika, Titi Syuman justru menggugat suaminya Wong Aksan. Apa alasan Titi Syuman mengakhiri pernikahan yang sudah 9 tahun dijalani tersebut? Selain itu ada juga berita dari Seven Icon yang akhirnya berhasil mendapatkan satu personil baru pengganti Vanilla. Siapakah dia? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Titi Syuman mantap menggugat cerai suaminya. Di sisi lain, Seven Icon tampak tersenyum bahagia karena berhasil mendapatkan personil baru untuk menggantikan Vanilla. Hampir 9 tahun Titi Syuman dan Wong Aksan menikah. Namun lamanya waktu tersebut ditambah kehadiran seorang anak ternyata tak mampu membuat mereka bertahan untuk terus menjadi suami istri. 31 Januari lalu, gugatan cerai pun dilayangkan Titi untuk sang suami. Sebuah keputusan mengejutkan karena selama ini rumah tangga Titi dan Wong Aksan terbilang harmonis dan jauh dari hingar-bingar gosip. Tidak ada pasangan suami istri yang sengaja menikah untuk bercerai. Jalannya waktu, kita sampai ke satu titik yang kita tidak bisa kita tidak bisa ada di jalan yang sama lagi. Maka dari itu kita memutuskan untuk berpisah. Meski belum resmi bercerai, namun Titi sudah memantapkan hati untuk menghapus embel-embel Syuman sebagai nama belakangnya. Syuman adalah nama